Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali pada mata kuliah Matematika Teknik dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor integral kalkulus. Sebelum kita masuk pada integral permukaan, maka kita akan membahas dulu tentang definisi permukaan yang digunakan pada integral permukaan. Representasi pada integral permukaan kita menggunakan representasi 3 dimensi, yaitu Z sama dengan fx, y dalam kartesian, atau gx, y, z sama dengan 0. Berikut adalah representasi parameter garis yang kita gunakan pada integral garis dan juga representasi parameter permukaan yang akan digunakan pada integral permukaan. Dalam hal ini kita lihat bahwa suatu kurva akan kita definisikan menggunakan suatu vektor posisi RT. Kemudian kurva tersebut akan direpresentasikan dalam satu parameter, yaitu parameter T dari suatu titik A ke titik akhir B. Sedangkan pada permukaan ini akan direpresentasikan pada suatu representasi dua dimensi, yaitu U, V yang berdasarkan pada vektor posisi untuk dimensi U dan dimensi V, sehingga permukaan yang awalnya 3 dimensi ini kita petakan atau representasikan dalam bentuk 2 dimensi pada koordinat U, V sini. Nah, representasi parameter pada permukaan dapat dituliskan menjadi RU, V sama dengan XU, V, YU, V, ZU, V. Dengan kata lain, parameter X, Y, dan Z akan diubah atau direpresentasikan dalam parameter U dan V. Ada beberapa bentuk permukaan yang umumnya digunakan pada integral permukaan karena bentuknya yang memiliki keteraturan. Salah satu contohnya adalah silinder. Persamaan silinder memiliki persamaan dalam koordinat kartesian adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat, dengan z dari min 1 sampai 1. A adalah jari-jari dari silinder tersebut dan Z adalah tinggi dari silinder tersebut. Sangat umum dituliskan bahwa Z adalah bentuk pencerminan dari minus ke positif. Jadi umumnya dituliskan demikian dibandingkan kalau kita menuliskan Z dari 0 sampai 2 seperti itu. Ini untuk biasanya lebih memudahkan dalam perhitungan. Nah, fungsi parameter bisa kita lihat bahwa silinder memiliki bentuk melingkar pada bidang XY dan juga bentuk lurus atau tegak pada bidang Z-nya, sehingga dapat dituliskan parameter silinder dalam bidang U, V adalah RUV sama dengan A cos U, lalu A sin U, V. Dengan U, karena dia adalah bentuk lingkaran, maka U-nya dari 0 hingga 2pi. Sedangkan V-nya adalah sama dengan Z, yaitu dari min 1 sampai 1. Nah, seperti ini. Sini kita bisa melihat A cos U dan A sin U itu dilihat dari bentuk sudut ini, sudut lingkaran ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y-nya. Sedangkan bentuk representasi kedua yang juga sering digunakan adalah parameter bola. Bola memiliki persamaan dalam bidang kartesian adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat, dengan a adalah jari-jari dan memiliki fungsi parameter RU, V, yaitu a cos V dikali cos U, a cos V dikali sin U, a sin V. U-nya kita lihat dia berada pada bidang XY sini, yaitu membentuk suatu lingkaran penuh dari 0 sampai 2pi, sedangkan V-nya ini dia dibentuk dengan melihat sudutnya terhadap di sini adalah bidang X, Y dan juga sumbu
Z. Sehingga untuk V maka batasnya adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Seperti itu. Ini adalah representasi yang digunakan untuk merepresentasikan parameter permukaan bola. Nah, bagaimana suatu parameter tersebut, fungsi parameter itu merepresentasikan suatu bidang? Misalnya kita memiliki suatu permukaan S yang membentuk bidang. Bidang ini bisa saja terbuka ataupun bidang tertutup. Misalnya seperti tadi bola itu merupakan bidang tertutup. Nah, permukaan ini kemudian pada suatu titik, misalnya sebut saja titik P, maka kita akan melihat vektor tangen atau vektor singgungnya, yaitu vektor yang istilahnya adalah menyinggung atau berhimpitan pada satu titik dengan permukaan tersebut. Sebut saja yaitu vektor U maupun vektor V pada bidang UV. Nah, sehingga kedua vektor tersebut, misalnya kita punya vektor U dan V pada suatu dengan U dan V itu, vektor U dan vektor V itu adalah berbeda, tidak sama, maka kita dapat membentuk suatu bidang yang digambarkan berwarna biru seperti ini. Nah, bidang ini yang akan dinamakan sebagai bidang singgung atau bidang tangen. Bidang ini memiliki vektor normal permukaan yang sama dengan vektor normal permukaan S tersebut. Sehingga permukaan 3 dimensi bisa kita representasikan atau kita petakan menjadi permukaan 2 dimensi, bidang U dan V. Nah, di sini S dapat direpresentasikan oleh vektor R, yaitu RU, V, dan kita bisa memisahkan berdasarkan komponennya, yaitu komponen U maupun komponen V, dengan turunan masing-masing. U aksen adalah DU per DT dan V aksen adalah DV per DT. Yang keduanya merupakan fungsi kontinu. Sehingga vektor tangen C pada S dapat kita tuliskan sebagai R aksen T sama dengan DR per DT sama dengan do R per do U aksen ditambah do R per do V aksen. Sehingga kita bisa melihat turunan parsial dari do R per DU dan do R per DV. Do V adalah tangensial terhadap S pada P, seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya. Jika vektor R dan vektor V atau vektor U dan vektor V atau turunan U terhadap turunan V-nya itu memiliki nilai yang berbeda, dan memang seharusnya kita memiliki dua vektor yang berbeda karena memiliki bidang yang berbeda, maka hasil kali silang dari kedua vektor tersebut pasti akan tegak lurus membentuk suatu vektor normal, dan besarnya vektor normal ini adalah tidak nol. Nah, vektor normal tersebut yaitu n besar dapat kita tuliskan sebagai vektor normal satuan dengan membaginya terhadap panjang dari vektor normal tersebut. Dapat kita lihat adalah bentuknya seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil kali silang ini kalau kita melihatnya dia dalam bentuk dua dimensi, cross seperti ini, sehingga kita mendapatkan vektor normal dari dari bidang U, V tadi, dan kita bisa melihat pada sebelumnya bahwa vektor normal ini sama seperti vektor normal pada bidang U dan V ini sama seperti vektor normal atau besarnya sama seperti vektor normal pada permukaan S. Sehingga kalau S memiliki fungsi G, X, Y, Z sama dengan 0, bisa juga kita tuliskan vektor normal satuan atau N ini akan sama dengan grad dari G dibagi dengan besarnya atau panjangnya grad G tersebut. Jadi keduanya ini memiliki nilai yang sama, namun direpresentasikan menggunakan bidang yang berbeda. Nah, sedangkan untuk vektor normal satuan pada bola, misalnya kita punya bola, permukaan bola, ingat, jadi kita asumsikannya di sini kita
sebutnya adalah bola dengan permukaan bola. Jadi bolanya itu tengahnya kita anggap dengan hampa atau kosong, jadi tidak bukan benda yang solid. Maka persamaan pada permukaan bola ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan 0. Kita sebut saja a adalah jari-jari dari bola tersebut. Sehingga kita memiliki vektor normal satuan, yaitu grad f-nya adalah 2x, 2y, 2z. Tinggal kita gradkan saja f-nya. Sorry, ini harusnya bukan f tapi g, karena di sini adalah g, grad g. Atau kita ubah persamaan di sini adalah persamaan f. Jadi grad f-nya adalah 2x, 2y, 2z. Turunkan masing-masing terhadap komponennya. Dan panjangnya kita bisa lihat adalah penjumlahan dari kuadrat masing-masing komponennya. Di sini kita bisa dapatkan bahwa 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah berapa? Adalah 12. Sorry. 24 ya adalah 12. Lalu masing-masing di sini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Maka kita bisa mengeluarkan di sini bentuk tadi 2 kuadrat 12 dikeluarkan adalah menjadi harusnya 4, berarti dari 4 ya, berarti 2 di sini akar. Nah, kita bisa melihat bahwa akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat itu adalah a atau jari-jarinya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa panjang dari grad f adalah 2a atau besarnya dari grad f adalah 2a. Berikutnya, nah di sini berarti vektor satuannya n adalah grad G dibagi dengan panjang dari grad G. Ini juga salah tulis nih, harusnya F ya. Berarti 2x, 2y, 2z dibagi dengan 2a, yaitu kita dapatkan bahwa vektor satuannya untuk setiap titik pada permukaan bola adalah x per a, y per a, z per a. Iya. Maaf, tadi ini bukan 12 ya, harusnya 4 ya. Jadi 4 dikali x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, maka keluar adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan dengan a. Berarti vektor satuannya adalah grad f. Ini salah juga ya. Ya, pokoknya grad dari fungsi ini dibagi dengan besarnya atau magnitud grad dari fungsi tersebut, sehingga kita dapatkan vektor satuan untuk pada permukaan bola di setiap titik tergantung x, y, dan z-nya adalah x per a, y per a, z per a. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang integral permukaan. Nah, misal permukaan S diberikan oleh representasi parameter RU, V sama dengan XU, V, YU, V, dan ZU, V. Dengan U, V adalah area R pada bidang UV seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan S memiliki vektor normal N sama dengan RU, R turunan terhadap U, cross RV, R turunan terhadap V. Atau dengan vektor normal satuan adalah N dibagi dengan panjang N. Nah, untuk setiap vektor F dapat didefinisikan suatu integral permukaan di atas S tersebut. Misalnya kita memiliki integral permukaan, notasinya adalah double integral dengan S di bawahnya yang menandakan adalah surface atau permukaan. F.N dA dengan A adalah permukaan dari surface tersebut. Ini akan sama dengan, jadi kita bisa memetakan ya A tersebut ke dalam suatu bidang U dan V, sehingga menjadi integral lipat 2 dengan batas R
F yang disubstitusikan terhadap RU, V didotkan dengan NU, V DU, DV. Jadi kita bisa memetakan dari integral permukaan menjadi integral lipat 2 seperti ini. Dengan catatan adalah N. Vektor N ini akan sama dengan panjang N dibagi dengan vektor normal satuan. Panjang N-nya sendiri berarti adalah magnitud dari RU cross RV yang merupakan luas jajar ginjang dengan sisi RU dan RV. Ini merupakan definisi dari cross product, yaitu merupakan luas dari jajar ginjangnya, sehingga N.DA yaitu bagian yang ininya. Jadi N.DA ini bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, N dikalikan panjang N DU DV atau sama dengan N DU DV. Nah, makanya dari bentuk seperti ini integral permukaan bisa menjadi integral lipat 2 pada permukaannya menjadi bidang U dan V. DA sama dengan panjang N DU DV adalah elemen dari area S. Nah, jadi bentuknya kembali seperti ini. Kita bisa menggunakan bentuk seperti ini untuk menghitung integral permukaan. Nah, bentuk lainnya f.n adalah komponen normal dari f. Integral ini digunakan pada masalah aliran seperti flux yang melewati S dengan F sama dengan rho V. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ada suatu bisa disebut energi atau bisa disebut suatu gaya F yang besarnya biasanya ditentukan oleh suatu densitas fluida dikalikan dengan kecepatan aliran fluida tersebut mengalir yang melewati suatu permukaan S. Nah, perhitungan ini biasanya digunakan menggunakan integral permukaan, sehingga integral permukaan sering juga disebut sebagai integral flux atau bisa dikatakan besarnya debit aliran yang mengenai nantinya adalah permukaan S tersebut. Kalau kita asumsikan F itu merupakan memiliki komponen F1, F2, F3 dan N pun memiliki komponen N1, N2, N3 terhadap bentuk bidang 3 dimensi, dan N kita karena dia tidak memiliki besaran, hanya berupa arah, maka kita analogikan atau kita tuliskan sebagai cos alfa, cos beta, dan cos gamma, yang masing-masing sudut ini adalah sudut terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan juga terhadap sumbu Z. Maka bentuk lainnya bisa kita tuliskan terhadap integral permukaan adalah F1 cos alfa ditambah F2 cos beta ditambah F3 cos alfa dA. dA ini cos alfa, cos beta, cos gamma dikalikan dengan dA menjadi bentuk misalnya F1 N1 DU DV, F2 N2 DU DV, dan F3 N3 DU DV. Jadi kita bisa lihat bahwa cos dalam hal ini cos A dikalikan dA itu sama dengan dy dz, merupakan bidang Y dan juga merupakan bidang Z. Sedangkan cos B, sudut yang dibentuk terhadap sumbu Y, artinya dikalikan dengan dA, artinya dia berada pada bidang Z dan X atau XZ, maka sama dengan dz dan X. Sedangkan cos gamma yang merupakan sudut yang dibentuk terhadap sumbu Z terhadap dA, artinya berada pada bidang X dan Y atau dx dy. Sehingga bentuk lain dari integral permukaan f.nda itu bisa kita tuliskan sebagai integral permukaan dengan permukaannya adalah f1 dy dz ditambah f2 dz dx ditambah f3 dx dy. Nah, sebagai contoh, misal kita punya flux air yang melewati silinder parabola bentuknya seperti ini. Jadi ini ada suatu silinder parabola dengan persamaan adalah Y sama dengan X kuadrat, dan X-nya dari 0 sampai 2 dan Z-nya dari 0 sampai 3. Jika vektor kecepatan V ini kita asumsikan sama dengan gayanya, gaya fluidanya yang melewati permukaan tersebut, artinya rho-nya sama dengan 1 densitasnya,
Dan F itu besarnya adalah 3Z kuadrat, 6,6xz. Nah, di sini diukur dalam meter per detik. Artinya kita bisa melihat bahwa fluida tersebut mengarah pada Y itu adalah besarnya adalah 6 meter per detik. Artinya ke arah Y sini adalah 6 meter per detik positif. Jadi dari kiri ke kanan kita bisa melihat, dan pada sumbu X-nya itu besarnya adalah 3Z kuadrat. Artinya semakin tinggi besarnya kecepatannya ini akan semakin besar. Nah, biasanya berarti ke arah bawah, nah akan semakin besar. Ini biasanya bisa dianalogikan tekanan udara pada tekanan udara itu semakin tinggi akan semakin besar, kira-kira seperti itu pengertiannya. Sedangkan yang ke arah Z ini ditentukan dari besarnya adalah 6xz. Jadi semakin besar ke arah X atau semakin jauh dari bentuk ini, maka besarnya yang ke arah Z atau ke arah atas akan semakin besar. Nah, kita bisa melakukan solusi menggunakan metode 1, yaitu kita menggunakan integral permukaan yang kita petakan atau transformasikan ke dalam bidang U dan U, V. Yang pertama adalah X-nya kita asumsikan sebagai U dan Z-nya kita asumsikan sebagai V. Karena di sini X dan Z sendiri tidak berhubungan, tidak memiliki hubungan, artinya X sama dengan U dan Z sama dengan V itu mungkin untuk dilakukan. Dan yang memiliki hubungan adalah Y dengan X. Y sama dengan X kuadrat. Artinya kalau misalnya X-nya adalah U, maka Y-nya adalah U kuadrat. Nah, maka bisa kita tuliskan parameter U, V-nya adalah U, U kuadrat, V. U-nya dari 0 sampai 2 dan V-nya adalah dari 0 sampai 3. RU dan RV merupakan vektor singgung dari permukaan S tersebut. Sehingga vektor normalnya, maka vektor normal dari permukaan tersebut adalah RU cross RV. RU adalah 1,2U, 0 yaitu turunan U terhadap R, dan RV adalah turunan V terhadap turunan R terhadap V. Kebaliknya RU adalah turunan R terhadap U dan RV adalah turunan U terhadap V. Kita dapatkan 1,2U, 0 dikroskan dengan 0,0,1. Kita dapatkan 2U, 1,0. Maka kita substitusikan F dengan RU, V. Jadi F-nya adalah yang ini. Kita masukkan, Z-nya berarti adalah V, X-nya adalah U, dan Z-nya adalah V. Nah, kita dapatkan bentuk yang ini. Dan Fs.n kita dotkan antara yang ini dengan yang atasnya. Kita dapatkan adalah 6U V kuadrat min 6. Hasil ini bisa kita langsung integralkan terhadap U dan V. Dengan U-nya tadi batasnya adalah dari 0 sampai 2 dan V-nya adalah dari 0 sampai 3. Ini merupakan bentuk integral biasa dari integral lipat 2. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 72 meter kubik per detik. Artinya terdapat 72 meter kubik total besarnya flux yang melewati adalah 72 meter kubik per detik terhadap permukaan paraboloid tadi. Parabola ya, merupakan silinder parabola tersebut. Nah, kita bisa melihat tadi bahwa komponen Y-nya dari F itu bernilai positif. Tadi kita sudah sebutkan, sehingga aliran itu pasti mengalir dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan untuk X-nya 3Z, berarti juga dia mengarahnya ke sini, semakin ke atas semakin tinggi, semakin besar. Nah, alirannya untuk ini adalah dari kiri ke kanan. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, memang agak sulit untuk menggambarkan bagaimana V-nya itu melewati bagian ini. Harus dilakukan komputasi. Nah, cara kedua kita bisa melihatnya sebagai Nah, ini cara kedua.
Di sini kita bisa melihatnya sebagai vektor normal satuannya itu sebagai cos alfa, cos beta, cos gamma atau kemiringannya terhadap sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Sehingga bisa kita melihat tadi besarnya N ini besarnya vektor normalnya adalah 2U, min 1,0. Dari sini kita bisa melihat bahwa cos alfa itu besarnya 2U dan karena U-nya dari 0 sampai 2 artinya cos alfa selalu bernilai positif. Sedangkan cos beta dia selalu bernilai negatif karena besarnya adalah min 1. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa fungsinya kita bagi yang pertama adalah pada cos alfa yaitu pada kemiringan komponen X yang artinya dia berada pada bidang Y dan Z. Besarnya adalah tadi F-nya adalah 3Z kuadrat. Maka di sini dari Y-nya dari 0 sampai 4 karena X-nya dari 0 sampai 2 dan Y adalah 0, Y sama dengan X kuadrat, maka Y-nya dari 0 sampai 4 dan Z-nya dari 0 sampai 3. Dikurangi karena cos betanya kurang dari 0 artinya dia adalah minus 6. Cos beta merupakan kemiringan atau sudut dari sumbu Y sehingga dia berada pada bidang X dan Z. Kali ini Z-nya dari 0 sampai 3 dan X-nya dari 0 sampai 2. Di sini kita bisa melihat bahwa integral ini masing-masing adalah integral lipat 2 biasa. Maka kita bisa selesaikan dan hasilnya adalah 72. Yaitu hasil yang sama seperti yang kita gunakan pada metode 1. Dari pengerjaan dua metode ini kita bisa melihat bahwa kita tetap perlu menentukan R yaitu permukaan pada bidang U, V-nya terlebih dahulu. Yang kedua adalah menentukan besarnya N di sini. Kita dapatkan 2U, min 1,0. Itu jika kita kesulitan mendapatkan gradien dari atau fungsi permukaannya tersebut di sini. Jadi fungsi permukaannya bukan G X, Y, Z sama dengan 0, maka kita perlu mencari representasi parameternya tersebut untuk mendapatkan vektor normalnya. Oke, berikutnya perubahan orientasi pada integral permukaan. Jadi kalau misalnya kita melihat permukaan, anggap aja permukaannya seperti ini. Nah, maka kita bisa melihatnya permukaannya itu atau vektor normalnya dia menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah. Seperti itu. Di sini perbedaan ini sebenarnya hanya mengubah dari N ke minus N sehingga mengubah juga nanti integralnya menjadi minus 1 atau kebalikannya. Minus di dalam hal ini adalah kalau dia berupa arah itu adalah kebalikannya dan integralnya minus 1 itu berarti keterbalikannya dari biasanya dari gayanya atau dari muka permukaan tersebut. Jadi dia yang mana yang dianggap depan, yang mana dianggap belakang. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan permukaan ini umumnya dari garis tertutup ini kemana dia mengarahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau dia mengarahnya dalam hal ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam, maka N-nya adalah ke atas. Sedangkan jika dia searah dengan jarum jam, maka arah N-nya atau vektor normalnya adalah ke bawah. Itu kasus untuk yang smooth surface. Jadi di sini kita bisa melihat adanya keterkaitan antara integral permukaan dengan integral garis tertutup. Nah, dalam beberapa kasus ada permukaan yang tidak memiliki orientasi. Dalam kasus ini misalnya adalah lingkaran Mobius atau Mobius strip. Nah, dalam kasus Mobius strip ini kita bisa melihat dia seperti lingkaran namun yang terpilin. Nah, kalau kita misalnya melihat bagian sini adalah bagian luar, maka jika kita terus menelusuri di bagian yang sama, permukaan yang sama dengan PO ini akan menjadi bagian dalam dari PO ini.
Nah, seperti tersebut. Jadi dia tidak memiliki bagian luar ataupun bagian dalam atau tidak memiliki orientasi. Nah, pada kasus permukaan tanpa orientasi, maka kita bisa menyederhanakan untuk permukaannya dapat kita tuliskan bentuk seperti ini untuk permukaannya. Permukaan A sama dengan integral lipat 2 dA atau integral lipat 2 RU cross LV DU DV. Sehingga kalau kita ingin menghitung suatu permukaan bola, maka kita bisa menghitung hanya permukaannya saja tanpa mempedulikan gaya yang dilewati atau gaya yang melewati bola tersebut. Misalnya untuk permukaan bola, representasi parameter pada bidang U, V adalah A cos V cos U, A cos V, A cos V sin U, ini harusnya tidak ada komanya, A sin V. Dengan U adalah 0 sampai 2pi dan V adalah pi min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga kalau kita cross productkan LU dan LV menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, lalu besarnya atau panjangnya LU cross LV dengan identitas trigonometri cos kuadrat U ditambah sin kuadrat U sama dengan 1 dan cos kuadrat V ditambah sin kuadrat V sama dengan 1 adalah kita dapatkan bentuk seperti ini, akar pangkat ini pangkat setengah atau akar dari bentuk yang ini panjang, maka kita bisa dapatkan menjadi A kuadrat cos V. Nah, sehingga permukaan bolanya tersebut adalah A kuadrat integral dari min pi per 2 sampai per 2 dari V dan integral dari 0 sampai 2 pi untuk U pada pada cos V. Di sini setelah kita integralkan maka mendapatkan 4 pi A kuadrat. A sendiri adalah jari-jari sehingga luas permukaan bola sama seperti rumus yang kita kenal saat ini adalah 4 pi R kuadrat. Berikutnya kita akan membahas tentang teorema divergensi dari Gauss. Integral lipat 3 adalah sebuah integral dari fungsi f, x, y, z terhadap area 3D tertutup. Sebut saja T pada ruang. Nah, jadi ini adalah bentuk integral lipat 3. Merupakan area 3 dimensi yang tertutup dari dx, dy, dz. Atau bisa juga kita tuliskan f, x, y, z dv. Dengan dv-nya adalah dx, dy, dan dz. Nah, teorema divergensi Gauss ini fungsinya adalah melakukan transformasi antara integral lipat 3 dan integral permukaan. Misal, sebut saja T adalah area tertutup dengan permukaan S. Jadi, kita bisa melihat bahwa T-nya itu adalah permukaan tertutup, bukan permukaan terbuka. Artinya, misalnya seperti tadi bola, itu merupakan permukaan tertutup. Nah, dan kita sebut saja fx, y, z adalah fungsi vektor kontinu dan memiliki turunan parsial pertama yang juga kontinu pada sebagian domain yang mengandung T. Maka bisa kita tuliskan adalah integral permukaan f dot nda akan sebanding dengan integral lipat 3 pada integral lipat 3 ruang 3 dimensi dari divergensi f dv. Nah, di sini bisa kita melihat misalnya untuk komponen f adalah f1, f2, dan f3 dan vektor normal satuan bagian luarnya n adalah cos alfa, cos beta, cos gamma pada S sehingga kita melihat berlaku untuk integral lipat 2 tertutup f1 cos alfa ditambah f2 cos beta ditambah f3 cos gamma dA. Kita ingat cos alfa dA, cos beta dA, dan cos gamma dA itu bisa kita ubah menjadi f1 di dz ditambah f2 dz dx ditambah f3 dx dy. Nah, di sini kita masih ingat juga bahwa f dot n ini adalah f yang mengarah ke arah n atau mengarah pada vektor normal dari permukaan tersebut sehingga besarnya vektor normal besarnya f atau gaya yang mengarah pada vektor normal tersebut itu sebanding dengan divergensi dari f.
Maka kita dapatkan divergensi dari F adalah do F1 per do X ditambah do F2 per do Y ditambah do F3 per do Z kalikan dx dy dz di sini. Ini adalah kesebandingannya, jadi kita bisa menghitung integral permukaan dalam integral lipat 3. Dalam beberapa kasus, maka lebih mudah menghitung menggunakan integral lipat 3 dibandingkan menggunakan integral permukaan. Sedangkan teorema Stokes fungsinya adalah melakukan transformasi integral permukaan menjadi integral garis dan sebaliknya. Sebelumnya kita sudah melihat hubungan antara integral permukaan dengan integral garis pada khususnya garis tertutup ya, integral garis tertutup karena hanya itu yang bisa dilakukan untuk menentukan orientasi suatu permukaan. Nah, misal fx, y, z merupakan fungsi vektor kontinu dan memiliki turunan parsial pertama kontinu. Dan S adalah permukaan yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Jadi, kalau kita punya garis tertutup C yang dilewati suatu gaya dan dalam kurva S di sini, maka ini akan sebanding dengan curl f.n dA. Sebenarnya ini bentuk ini mirip seperti teorema Green sebelumnya. Bedanya di sini permukaannya dibuat lebih bebas. Jadi bidangnya bukan hanya XY, bukan pada bidang XY ataupun bidang XZ ataupun YZ, tapi lebih bebas dan mengikuti bentuknya nanti merupakan didotkan, jadi curl f-nya didotkan dengan vektor normal permukaan tersebut. Jadi kalau misalnya untuk yang teorema Green itu garisnya berada pada bidang XY, nah pada teorema Stokes ini garisnya atau kurvanya itu pada bidang 3 dimensi yang bebas, tidak hanya pada bidang XY saja. Seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kita bisa melihat n-nya itu apakah positif atau negatif, tentu berdasarkan putaran dari C-nya. Ini mengikuti kaidah tangan kanan, kemana ke putaran dari jari selain jempol, dan jempolnya mengarah ke arah n tersebut. Jika dia berlawanan jarum jam, maka n-nya akan ke atas, dan jika dia searah jarum jam, maka n-nya akan ke bawah. Ini tadi bentuk atau penurunan dari curl F, dan ini adalah dari F.rs-nya, F.r. Nah, contoh soal, tentukan besarnya integral permukaan dari F sama dengan Y, Z, X pada paraboloid S. Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi paraboloid ini adalah bola dengan jari-jari satu, tapi dia hanya berupa setengah bagiannya. Sebenarnya untuk paraboloid bentuknya tidak hanya menyerupai bola, bisa juga dengan bentuk lainnya, tapi dalam kasus ini karena dia persamaannya adalah X kuadrat dan ditambah Y kuadrat, seolah-olah ini membentuk suatu kubus. Kubusnya berupa setengah bola. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa F-nya ini untuk integral permukaan, maka kita akan menghitung F yang melewati keseluruhan permukaan ini. Permukaan yang ini, keseluruhannya. Nah, sedangkan ini karena paraboloid ini artinya bagian dalamnya kosong ya. Jadi tidak ada isinya, bukan solid. Nah, sedangkan kalau kita menerjemahkannya dalam integral garis, maka kita hanya perlu menghitung F yang melewati garis tertutup yang ini. Seperti itu. Nah, ya tentu saja dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa setiap F yang melewati garis tertutup ini, jadi yang seperti ini, yang melewati ini pasti akan melewati permukaan yang ini. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa integral garis
terhadap garis tertutup ini atau kurva tertutup ini akan sama dengan besarnya integral permukaan pada permukaan tertutup ini yang kita hitung dengan membandingkan pada vektor normalnya. Jadi yang kita lihat adalah perhitungannya f yang besarnya kita cerminkan terhadap arah vektor normalnya. Nah, dalam hal ini kalau kita menghitung menggunakan integral garis, maka kurvanya adalah kurva C yang ini. Jadi hanya berupa lingkaran dengan jari-jari satu. Nah, sehingga RS-nya adalah A cos, berarti karena A-nya 1 berarti cos S, sin S, 0. S adalah parameternya. Jadi ini hanya parameternya, mau diganti S, mau diganti T, terserah. Dalam hal ini adalah parameter S, berarti cos S, sin S, 0. Sehingga R aksen S adalah min sin S, cos S, 0. Maka FR-nya adalah sin S, 0, cos S. Jadi kita hitung, karena dia satu lingkaran utuh, maka dari S-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Lalu didotkan FRS ini dengan R aksen S yang ini. Sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang keduanya 0 kali cos S 0, 0 kali cos S juga 0. Artinya kita hanya perlu menghitung min sin S dikalikan dengan sin S. Setelah dihitung hasilnya kita dapatkan min pi. Nah, ini menjadi cukup pendek. Nah, sedangkan kalau kita menghitung integral permukaan, maka kita harus mengetahui curl F-nya terlebih dahulu. Curl F1, F2, F3 yaitu curl Y, Z, X, maka kita dapatkan min 1, min 1, min 1. Nah, dan N-nya ini karena dia berupa paraboloid, lingkaran, bagian lingkaran ini yang hanya setengah, maka N-nya itu adalah 2x, 2y, 1. Sehingga curl f dot n sama dengan min 2x, min 2y, min 1. Nah, seperti ini. Jadi untuk integral permukaan memang akan sedikit repot, kita harus menghitung curl f-nya dulu. Jadi komponen-komponen f yang melewati bidang XY, bidang XZ, dan juga bidang YZ. Seperti itu. Lalu kita tentukan, cari dulu vektor normal dari permukaannya tersebut. Nah, vektor normal biasanya kita bisa dapatkan dari sini. Nah, kita dapatkan. Maka curl F-nya, lalu kita dapatkan curl F dot n, baru kita integralkan. 2x itu sini menggunakan integral lipat 2, maka kita dapatkan min pi. Dan dalam kasus ini integral permukaan dikerjakan secara lebih panjang dibandingkan kalau kita melewati integral garis seperti itu. Karena dalam hal ini teorema Stokes memiliki kemudahan tersendiri, tapi tidak semua kasus akan mendapatkan integral garis yang lebih mudah daripada integral permukaan dalam perhitungannya. Oke, sekian materi yang bisa saya berikan untuk matematika teknik vektor integral dengan integral permukaan dan juga integral lipat 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.